Soccer Mania, kembali lagi di Soccer Angels News. Kami akan selalu hadir menyajikan berita bola terbaru spesial untuk kamu. Manchester City sukses melakukan comeback ketika menjamu Manchester United di laga pekan ke-27 Premier League 2023-2024 di Etihad Stadium dengan skor akhir 3-1. Manchester City langsung menekan pertahanan Manchester United. Mereka mengurung pertahanan setan merah dan mencari celah untuk mencetak gol. Akan tetapi pada menit ke-8 MU bisa mencuri gol lebih dahulu melalui Marcus Rashford. Beberapa peluang sempat didapatkan City di babak pertama, tapi Onana sukses menghalau peluang tersebut. Di babak kedua, Manchester City langsung ngegas. Mereka berusaha menekan pertahanan Manchester United. Tapi tentu saja tak mudah bagi City untuk menekan pertahanan United. Gol penyeimbang City lahir menit ke-55, Foden menjebol gawang Onana dengan tendangan keras. City mampu berbalik unggul menit ke-80, Phil Foden sukses mencetak brace di match ini. Pada menit 90+1, Amrabat melakukan error. Bola bisa direbut dari kakinya dan dari situ Haaland bisa menjebol gawang Onana. Hasil ini membuat Man City kini mengemas 62 angka dari 27 laga. Mereka berada di posisi kedua klasemen sementara Liga Inggris 2023-2024. Sementara itu, MU ada di posisi 6 dengan koleksi 44 angka. Derby Manchester selalu menjadi momen yang menggembirakan bagi Erling Haaland. Haaland kini menjadi pemain dengan kontribusi gol terbanyak untuk Man City pada laga derby. Dalam kurun waktu tersebut, ia berhasil menyumbang 6 gol dan 3 assist. Di match lain, Bournemouth akhirnya merasakan kemenangan lagi usai membungkam tuan rumah Burnley dengan skor meyakinkan 0-2 di Turf Moor. Justin Kluivert sudah mampu membuka keunggulan tim tamu ketika laga memasuki menit ke-13. Kemudian gol kepastian kemenangan Bournemouth diciptakan melalui Antoine Semenyo. Girona gagal memangkas jarak poin dari Real Madrid di papan klasemen Liga Spanyol usai menyerah 0-1 saat bersua Real Mallorca pada Jornada ke-27. Girona tampil menyerang sepanjang 2 kali 45 menit. Kendati demikian, Girona gagal membongkar pertahanan Mallorca. Alih-alih mencetak gol, Artem Dovbyk justru kebobolan di menit ke-33. Kemudian Atletico berhasil meraih poin penuh saat menjamu Real Betis di pekan ke-27 La Liga 2023-2024 dengan skor akhir 2-1. Gol pembuka Atletico tercipta menit ke-8 melalui gol bunuh diri Rui Silva, kemudian tuan rumah menggandakan keunggulan mereka menit ke-44 melalui Alvaro Morata. Real Betis hanya mampu membalas sekali di babak kedua melalui gol dari William Carvalho. Di match berikutnya, Villarreal hancurkan Granada dengan skor telak 5-1 dalam lanjutan La Liga yang digelar di De La Ceramica Stadium. Tim tuan rumah mampu unggul 5 gol duluan bermula dari Alexander Sørloth menit 7, kemudian hanya berselang 12 menit kemudian Sørloth mencetak brace-nya ke gawang Granada. Di babak pertama, mereka menambah 1 gol lagi melalui Etienne Kapowoy menit ke-32. Babak kedua baru saja berjalan 2 menit, Villarreal mencetak gol keempat mereka melalui Goncalo Guedes. Menit ke-66, Sørloth berhasil mencetak hat-trick ke gawang Granada yang membuat mereka unggul 5 gol. Gol hiburan untuk tim tamu baru tercipta ketika laga memasuki menit ke-90+1 via Theo Carbeanu. Di match lain, tidak ada pemenang dari pertandingan antara Athletic Bilbao dan Barcelona dalam lanjutan La Liga. Laga berakhir imbang 0-0. Barcelona harus kehilangan De Jong pada menit ke-26. Gelandang asal Belanda itu mengalami cedera pada pergelangan kaki dan harus ditarik keluar. Barcelona lagi-lagi harus mengganti pemain karena cedera. Kali ini Pedri yang harus diganti pada menit ke-45. Sampai laga usai tidak ada gol yang tercipta. Dengan hasil ini, Barcelona hanya menambah 1 poin di peringkat ketiga dengan 58 poin. Napoli sukses mengalahkan Juventus dengan skor ketat 2-1 dalam laga Serie A 2023-2024 Giornata 27 yang digelar di Stadio Diego Armando Maradona. Dominasi Napoli baru bisa membuahkan hasil pada menit ke-42 lewat aksi Kvaratskhelia. Upaya tak kenal lelah Juventus akhirnya terbayar lunas setelah Chiesa sukses membobol gawang Alex Meret.
Hanya 5 menit berselang, Napoli mendapat penalti usai VAR menilai Joseph Nonch melanggar Victor Osimhen di kotak terlarang. Tembakan penalti Osimhen masih bisa dimentahkan Szczęsny. Namun Raspadori bergerak cepat untuk menyambar bola menjadi gol. Berkat hasil ini, Napoli kini berhak naik ke peringkat 7 klasemen dengan poin 43. Di sisi lain, Juventus masih tertahan di peringkat 2 dengan poin 57. Kemudian Bolonya masih melanjutkan tren positif mereka usai membungkam tuan rumah Atalanta dengan skor tipis 1-2 di Atleti Azzurri de Italia. Atalanta sebagai tuan rumah sempat unggul lebih dulu melalui gol Ademola Lookman, namun di babak kedua Bolonya mampu menyamakan kedudukan via penalti Joshua Zirkzee dan gol kemenangan tim tamu tercipta menit ke-61 melalui gol dari Lewis Ferguson. Bayer Leverkusen semakin menjauh dari Munchen di papan klasemen Bundesliga 2023-2024 usai menang lagi saat bertandang ke markas FC Köln dengan skor 0-2. Menit ke-14 FC Köln harus bermain dengan 10 orang usai Jan Tillman di kartu merah. Di babak pertama, Leverkusen unggul 1 gol berkat gol yang dicetak Jeremy Frimpong, kemudian di babak kedua mereka menggandakan keunggulan melalui gol Alex Grimaldo. Dengan hasil ini, Leverkusen sekarang unggul 10 angka dari Bayern Munchen di posisi kedua, 64 berbanding 54 poin. Kekasih Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez, tak sengaja membongkar rahasia kapan CR7 akan pensiun saat hadir di Paris Fashion Week 2024. Dalam video yang viral terdengar Rodriguez mengatakan bahwa Cristiano Ronaldo kemungkinan akan pensiun pada 1 hingga 2 tahun mendatang. Georgina Rodriguez hadir di Paris Fashion Week dan sempat memakai baju bertuliskan Ronaldo dengan nomor 7 di depan badannya. Persebaya Surabaya sukses menekuk PSS Sleman 2-1 pada pertandingan Liga 1 2023-2024 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Persebaya berhasil mencetak gol kilat pada detik ke-13 lewat tembakan Muhammad Iqbal. Di menit ke-28, kiper PSS menjatuhkan penyerang Persebaya Paulo Henrique yang menghasilkan penalti untuk tim Bajul Ijo. Tendangan penalti ala Panenka dari Bruno Moreira berhasil membawa Persebaya unggul 2-0. Pada awal babak kedua di menit ke-47, PSS berhasil memperkecil ketertinggalan lewat tembakan Esteban Vizcarra. Di match lain, PSIS Semarang mengalahkan Persik Kediri dalam lanjutan BRI Liga 1 2023-2024. Laskar Mahesa Jenar menang 2-1. PSIS bisa unggul duluan di menit ke-17. Evan Dimas sukses membawa PSIS memimpin. Di babak kedua, Persik sempat menyamakan skor. Pada menit ke-63, Renal Silva mencetak gol. Namun, PSIS bisa kembali memimpin di menit ke-70. Rian Ardiansyah membawa Mahesa Jenar unggul atas Persik. Kemudian Persib Bandung menang telak atas Rans Nusantara FC di laga pekan ke-27 BRI Liga 1 2023-2024 di Stadion Sultan Agung dengan skor 0-4. Laga baru berjalan 10 menit, Persib sudah bisa membuka keunggulan melalui Ciro Alves. Pada menit ke-56, David Da Silva mencatatkan namanya di papan skor dari titik penalti. Pada menit ke-61, sebuah kesalahan dilakukan lini belakang Rans sehingga berbuah gol ketiga untuk Persib. Gol terakhir Persib tercipta menit ke-90+4 melalui gol yang dicetak Edo Ferbiansyah. Mantan kapten Barcelona, Andres Iniesta mencapai tonggak sejarah lain dalam karirnya saat ia mengukir penampilan yang ke-1000. Iniesta menjadi starter bagi Emirates FC saat mereka menghadapi Ajman dalam lanjutan Liga Pro UEFA. Gelandang veteran ini menghabiskan 80 menit di lapangan pada kesempatan penting tersebut meskipun timnya tertinggal 2-0. Pemain berusia 39 tahun ini memulai karir profesional seniornya di Barcelona pada 2002 dan menghabiskan 16 tahun berikutnya di klub tersebut dengan tampil dalam 674 pertandingan di semua kompetisi. Atas pencapaian-pencapaian tersebut, raksasa Catalunya melalui X mengucapkan selamat kepada sang legenda klub. Sekian berita bola hari ini, saksikan berita bola selanjutnya hanya di Soccer Angels News. Dadah!